Silakan bisa dinyalakan videonya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 kita hari ini ada Google Meet ya. Ada beberapa hal yang nanti akan saya bahas ya di pertemuan 11 ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan untuk proyek ujian akhir ya, untuk proyek UAS ya. Kenapa saya sampaikan di awal ya? Nanti tujuannya yang pertama adalah biar kalian punya waktu lebih untuk mengerjakan ya. Karena kalau saya lihat dari kalender atau edaran yang terakhir itu uh, untuk ujiannya itu ya setelah pertemuan ke-14 itu langsung ujian ya kalau saya lihat dari kalender akademik. Oke, tapi karena ini mata kuliah praktikum maka untuk ujiannya berupa proyek akan lebih baik jika saya berikan di awal ya. Jadi ada istilahnya untuk starting pointnya kalian bisa mengerjakan lebih baik. Oke, saya akan coba untuk share screen. Ini tadi ada disconnect ya untuk suara sama videonya. Video saya muncul nggak ini? Videonya bisa dilihat nggak? Halo? Belum muncul, Pak. Iya, Pak. Oke, ini sudah muncul lagi ya. Suara saya sudah jelas ya, terdengar ya. Sudah, Pak. Oke, baik Jelas, Pak. saya screen untuk pertemuan hari ini. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, untuk pertemuan 11 ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, ada 3 poin yang perlu dibahas hari ini. Yang pertama ada pembahasan awal proyek UAS ya, termasuk nanti ada pembagian kelompok dan lain-lain. Nanti kita bahas mau pilih sendiri atau apa namanya mau saya bagi ya. Oke, ini karena terkait dengan kelompok, saya minta pendapatnya mau dibagi atau kalian pilih sendiri ya, silakan dijawab. Dibagi atau pilih sendiri? Pilih sendiri aja, Pak. Pilih sendiri. Silakan yang hadir tulis di kolom chat, pilih sendiri atau saya bagi. Berarti nanti yang tulis pilih sendiri, silakan pilih sendiri. Yang nulis dibagi nanti akan saya bagi. Silakan ditulis di kolom chat ya. Semuanya tulis saja di kolom chatnya. Nanti yang nggak nulis akan saya bagi. Saya jadikan satu kelompok gitu ya. Nah, ini untuk project UAS sambil saya tunggu silakan ditulis mau dibagi oleh saya atau kalian pilih sendiri untuk kelompoknya. Oke, itu yang pertama nanti kita akan bahas mengenai awalan dari project UAS ya seperti apa termasuk pembagian kelompok dan mekanismenya. Kemudian yang kedua ini nanti terkait dengan pertemuan hari ini silakan bisa absen di Kulino. Absennya sudah saya buka dari jam 7 sampai dengan 5 hari ke depan ya.
Kemudian rekaman mic-nya nanti insya Allah akan saya upload ya bagi yang mungkin ketinggalan atau tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal ya. Lalu yang ketiga nanti terkait dengan pertemuan hari ini kita tetap ada praktikum ya. Pertemuan 11 kita lanjutkan mengenai room persistent library. Nanti akan saya sampaikan lewat di Kulino juga sudah saya posting. Oke, saya ke penjelasan awal project UAS dulu. Ini poin yang pertama. Jadi UASnya kalau kemarin di UTS itu projectnya project individu ya masing-masing. Untuk ujian akhir nanti projectnya berupa project kelompok. Kemudian waktu pengerjaannya Pak bisa dari kapan mengerjakan ya? Mungkin saya bilang dari sekarang ya, sekarang ini ya 16 Desember sampai dengan nanti deadline-nya 12 Januari 2022. Ini deadline sementara ya, tapi bisa juga jadi deadline akhir ya. Tolong dicatat, ini bisa jadi deadline yang beneran ya, karena saya menyesuaikan dengan kalender akademik yang terakhir atau yang edaran yang terakhir diberikan. Nanti misalkan di pertengahan setelah ini ada edaran lagi tanggal UASnya kapan, nah mungkin nanti bisa saya perpanjang atau tetap seperti ini ya. Kalau misalkan ujiannya mulai di minggu tanggal 10 Januari ya. Kalau dilihat dari kalender itu 10 Januari itu dimulai UASnya. Nah, karena biasanya kalian itu di minggu pertama, maka batas maksimalnya adalah kalau misalkan sekarang hari Kamis ya. Hari Kamis nanti biasanya akan jatuh di hari Rabu terakhirnya. Nah, maka hari Rabu itu kurang lebih tanggal 12 Januari kalau saya lihat 12. Ya. 12 Januari 2022, jamnya seperti biasa. Nah, ini untuk deadline-nya ya, deadline pengerjaannya. Nah, makanya saya berikan dari sekarang biar nanti persiapannya juga lebih baik. Kalau saya berikan di pertemuan 14, waktu kalian cuma 1 minggu dan itu menurut saya terlalu cepat gitu ya. Nah, belum lagi mungkin ada project dari mata kuliah lain atau misalkan tugas dari mata kuliah lain. Nah, makanya khusus ini saya berikan di awal biar nanti bisa kalian bagi waktunya. Oke, sudah pada nulis di kolom chat belum ya? Saya coba ini dulu. Saya coba lihat dulu untuk dibagi ya. Oke. Oh, ini banyak nih yang dibagi. Pilih sendiri satu, Firman Ardiansa dibagi berarti satu, pilih sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang minta dibagi ada 11 orang, yang pilih sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. Ada 22 lawan 11 ya. Tentunya menang yang pilih sendiri. Nah, ini yang minta dibagi nanti bisa jadi satu kelompok. Ya. Bisa jadi satu kelompok nih. Mas apa nih? Mas Firman, terus Mas Wahyudi, Mas Hilal, Muhammad Maulana, nah Muhammad Agung Setio Aji nanti bisa dibagi ya. Saya pilih sendiri dibagi 33. Nah, ini yang hadir 41. Berarti ada beberapa yang belum menulis ya. Silakan ditulis dulu ya
ditulis dulu mau saya bagi kelompoknya atau mau dipilih sendiri. Karena sebenarnya ada keuntungannya masing-masing juga kalau dibagi ya biasanya lebih merata, tapi kalau pilih sendiri ya tentunya akan lebih maksimal karena sudah tahu satu sama lain. Kalau dibagi nanti kalau nggak cocok dengan temannya ya bisa bubar gitu. Itu kurang lebihnya. Tapi ya silakan berpendapat saja. Ini mengenai kelompoknya. Kita sepakati saja mau dibagi atau pilih sendiri. Kalau dari hasil polling di sini pilih sendiri itu ada 22, kemudian yang dibagi ada 11 ya. Jadi setengahnya minta dibagi dari pilih sendiri. Oke, gimana? Dibagi atau pilih sendiri? Halo, ada orangnya nggak ini? Mas Bima, Mas Wahyudi? Kelompoknya berapa ya, Pak? Ya, ini nanti saya jelaskan ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, ada pertanyaan berapa orang kelompoknya di sini saya jelaskan. Yang pertama nanti bentuk kelompok mau dibagi atau pilih sendiri. Silakan nanti bisa berdiskusi ya setelah ini dengan saya atau dengan kelompok yang ada di sini. Untuk kelompoknya maksimal 4 sampai 5 orang, boleh maksimal 4 ataupun 5 orang. Nanti bisa pilih sendiri atau dibagi. Tadi ada beberapa yang minta dibagi, ada juga lebih banyak tadi yang bisa pilih sendiri. Nanti disepakati saja, kalau memang dari hasil polling ya berarti pilih sendiri, kalau mayoritas pilih sendiri, kecuali mungkin yang absen tadi tidak memilih ya. Kemudian nanti setelah terbentuk kelompok bisa menentukan satu topik atau tema project yang sudah dipilih ya. Untuk pilihannya kalian bisa pilih salah satu project anggota ketika UTS ya. Jadi misalkan Mas Wahyudi tadi punya project apa, nanti bisa didiskusikan, misalkan sudah dapat kelompok 4 orang misalkan atau 3 orang boleh ya. Jadi maksimal 4 sampai 5 ini kalian bisa beranggotakan dua orang boleh, yaitu kelompok ya. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, maksimal 5. Berarti nanti jika berkelompok ya maksimal 5 saja. Kalau 6 ya, kalau misalkan Pak biasanya berenam, wah itu kebanyakan, nanti dibagi 2 ya, masing-masing 3 orang. Oke, yang pasti ditekankan adalah kelompoknya jangan sendiri ya. Pak saya mau sendiri aja ngerjakannya. Itu jangan sampai terjadi karena di sini kita buat kelompok ya minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Jadi kalau misalkan 1 orang itu bukan tugas kelompok lagi, tapi itu adalah tugas individu. Jadi mohon nanti bisa menyesuaikan satu kelompoknya 2 sampai 5 orang. Itu kemudian untuk mekanisme booking projectnya nanti bisa menulis di grup WA ya. Kelompoknya di sini 4509 dan 4510. Nanti bisa menyesuaikan, nanti ada formatnya tersendiri. Menulis kelompok XX ini berarti yang posting pertama itu nanti menjadi kelompok 1 ya. Tolong nanti bisa booking di grup, setelah saya jelaskan bisa booking kalau sudah dapat kelompoknya dan sudah dapat topiknya. Misalkan ada 5 orang, saya pilih
project teman saya yang ada dalam anggota itu ya, ada dalam kelompok itu, misalkan aplikasi informasi kuliner Semarang misalkan. Nanti bisa dikembangkan tentunya dengan kriteria yang akan saya sampaikan setelah ini, ataupun bisa membuat project baru yang di luar dari 5 orang tadi, misalkan kalau 5 orang atau misal 4 orang, ya bisa buat project yang baru. Tapi kalau saran dari saya ya mending melanjutkan project ketika UTS ya, karena startingnya tidak terlalu dari nol. Kalau buat project baru nanti buatnya dari nol. Tapi kalau misalkan melanjutkan project ketika UTS ya nanti bisa tinggal mengembangkan apa yang kurang dari kriteria yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian nanti topiknya diikuti dengan NIM dan nama anggota, format WA-nya seperti apa nanti ada di next slide. Kemudian siapa yang posting lebih dulu ini lebih baik ya, karena lebih banyak pilihan. Nanti kalau postingnya terakhir, kalian harus melihat dulu postingan awal sudah ada yang posting atau belum, gitu ya. Itu untuk formatnya di sini saya tampilkan. Nah ini untuk formatnya bisa nanti kalian bisa foto, kemudian salah satu mungkin bisa posting di grup. Ya, silakan difoto, boleh difoto dulu untuk formatnya. Silakan salah satu bisa posting di grup format WA-nya. Nah, untuk format WA ini saya jelaskan lagi, kelompok XX ini berarti nanti kelompok 01 untuk posting yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan 02, 03 dan seterusnya ya. Jadi mengikuti urutan postingnya. Lalu diikuti dengan kode kelas. Nah, di sini ada 2 kelas, 4509 dan 4510 ya. Jadi mengikuti kelasnya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, boleh nggak saya dari 4509 anggotanya 4510? Tidak diizinkan ya. Silakan membuat kelompok yang satu kelas. Ya, misal 4509 buat 4509 anggotanya. Sudah ada yang posting? Ya. Terima kasih Mas Arya ya, ini sudah posting di grup itu untuk formatnya nanti mengikuti seperti itu, kemudian diikuti topik atau tema ya, misalkan aplikasi kuliner Semarang nanti dituliskan di sini. Lalu kalau dulu di UTS itu setiap orang japri ya karena tugas individu, maka karena ini tugas kelompok, nanti saya minta untuk mencantumkan CP atau kontak personnya dari kelompok tersebut. Ya, kelompoknya nanti ditulis dengan format WA seperti ini, wa.me /+628 dan seterusnya. Ini untuk biar bisa langsung saya klik chatnya ya. Saya bisa ngechat langsung ke kontak tersebut. Misalkan ada sesuatu atau ada kendala dan lain sebagainya, saya bisa bertanya dan menghubungi CT tersebut. Kemudian diikuti dengan NIM dan nama lengkap. Tolong ditulis nama lengkap ya. Yang panjang juga boleh ditulis saja. NIM-nya juga ditulis yang lengkap, yang rapi ya. Kalau bisa menulis NIM-nya urut ya. Misalkan di situ ada Mas Wahyudi, NIM-nya berapa? Misalkan 001, kemudian Mas Bima 002. Tolong ditulis yang urut gitu ya, urutan NIM-nya. Nah, biar saya bisa mengecek lebih teratur gitu ya, lebih terstruktur urutan NIM-nya. Oke, nanti mohon ditulis yang urut. Kemudian untuk kriteria project-nya saya akan jelaskan di next slide. Tapi sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Sebelum lanjut ke kriteria.
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Belum ya? Oke. Jadi kelompoknya gimana nih tadi kesepakatannya? Pilih sendiri atau saya bagi? Bagi aja Pak, biar gampang. Bagi. Bagi aja, Pak. Bagi. Dibagi saja, Pak. Merantau, Pilih Pak. sendiri aja, Pak. Iya, biar Pilih merata. sendiri aja, Pak. Pilih sendiri, Pak. Bagi nanti takutnya nggak cocok dulu, Pak. Bagi aja, Pak. Terus nanti nilainya berpengaruh. Ya. Iya Pak, milih sendiri aja Pak. Oke, tadi sudah saya minta voting ya. Jadi yang pilih sendiri silakan milih sendiri, yang dibagi nanti akan saya bagi. Silakan ini saja biar lebih adil, yang minta dibagi nanti akan saya bagi lewat grup WA. Silakan ditulis di grup WA, saya voting dulu ya. Silakan ditulis ya sebentar, saya tuliskan. Vote untuk pembagian kelompok. Oke, saya tuliskan di grup. Mohon nanti langsung tulis NIM kemudian pilihannya ya, pilih sendiri atau dibagi. Silakan nanti tulis di grup bergantian. Nanti yang pilih sendiri, silahkan pilih sendiri kelompoknya. Yang minta dibagi, misalkan yang minta dibagi ada 20 orang. Nanti 20 orang itu akan saya bagi menjadi, kalau misalkan 5 atau misalkan 4, akan saya bagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Silakan ditulis tapi mohon bergantian. Nanti hasilnya sebagai informasi, kalau 4 kelas sebelumnya itu pilih sendiri ya, katanya alasannya tadi mungkin sama biar bisa cocok ya, karena sudah terbiasa dengan kelompok itu. Tapi kalau yang bagi ya silakan, nanti akan saya bagi. Kita di sini apa namanya terbuka saja. Baru 2 orang yang posting di grup WA ya. Jadi untuk pembagian kelompok sambil jalan saja, nanti saya sambil melanjutkan ya, sambil diisi ya, silakan di grup. Saya lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi mengenai kriteria. Oke, saya lanjutkan yang tadi ke kriteria ya, sambil jalan pembagian kelompoknya. Silakan. Oke, saya ke pembagian ke kriteria ya. Kriteria apa sih yang dinilai ketika
ujian akhir ada beberapa ya, nanti saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kriteria project dan nanti ada kriteria presentasi. Jadi ada dua komponen ya, seperti tugas-tugas mingguan itu ada dua komponen. Yang pertama project, yang kedua adalah presentasi berupa video. Ya, untuk kriteria projectnya dulu di sini saya akan sampaikan ada beberapa. Yang pertama adalah project yang dikerjakan setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, punya tampilan splash screen minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Nah, kenapa tadi saya menyarankan untuk menggunakan project UTS? Karena ada beberapa bagian yang sudah terpenuhi gitu ya. Jadi seperti splash screen ini kan tidak perlu membuat ulang. Nah, tapi ada catatan, tolong kalau membuat splash screen dilakukan desain yang menarik. Ya. Jangan menggunakan logo yang sudah ada, misalkan logo Udinus dibuat splash screen, itu kan sudah jadi ya. Jadi bukan punya sendiri, jadi mending mendesain sendiri. Banyak aplikasi untuk desain logo, misalkan membuat tadi aplikasi kuliner ya, tentunya kalian buat logo yang sesuai dengan aplikasi kuliner tadi ya, yang menarik ya, tolong dibuat dan disesuaikan. Ada mungkin pakai yang jago pakai Corel Draw, atau yang gratisan juga ada di internet, itu banyak desain logo ya yang gratisan ya. Jadi kalian nggak usah mendesain secara langsung klik sudah jadi logo yang bagus gitu ya. Atau mungkin yang terbiasa pakai Canva atau misalkan pakai Figma dan lain sebagainya, nah nanti bisa digunakan gitu ya untuk splash screen-nya, dan mungkin juga desain yang lain, desain tampilan gitu ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan interaksi tampilan, ini juga mungkin sudah ada ketika di UTS ya, desain tampilan atau interaksinya menggunakan activity, intent maupun fragment. Ini saya kira sudah ada dan kalian nanti tinggal mengimprove seperti apa. Lalu yang berbeda apa? Yang berbeda adalah poin 3 dan 4. Nanti karena ini adalah proyek kelompok, saya kira mungkin bisa lebih baik. Yang pertama yang berbeda adalah terdapat validasi input ya, walaupun di UTS itu sudah ada validasi input, tapi masih banyak yang menggunakan contoh ya, misalkan ada login, kemudian register dan lain sebagainya. Nanti kalian dituntut bisa lebih kreatif, bisa menambahkan form input yang berbeda. Ada di sini syarat minimalnya adalah 6 halaman berbeda untuk form input. Nah, di sini kemarin sudah diberikan contoh, ada login, itu saya hitung 1 halaman input. Kemudian ada register, ada forget password. Nah, itu contoh untuk form input ya, jadi ada inputan yang berbeda. Di login itu biasanya ada username dan password, biasanya mungkin pakai email ataupun bisa pakai nomor HP ya untuk loginnya. Kemudian register, nah biasanya di register itu ada username, ada password, ada confirm password, bisa juga mungkin bisa menambahkan jenis kelamin, ada alamat dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa kalian tambahkan ya. Register itu saya hitung 2. Kemudian forget password ini kan ada form sendiri ya, nah itu saya hitung 3. Ini sebagai contoh ya, sudah 3. Nah nanti kalian tinggal menambahkan, misalkan tadi informasi kuliner, kalian misalkan mau mengisi komentar dan saran mengenai aplikasi, nah itu nanti akan jadi satu form input yang berbeda ya, itu sudah 4. Nanti misalkan ada yang membuat aplikasi penjualan ya, nanti ada form penjualannya, ada form checkoutnya, nah itu sudah ada 6.
ada 6 ya. Nah, itu minimal dan lain sebagainya. Kalau misalkan lebih dari 6 itu lebih bagus. Itu formnya. Nanti tentunya ada validasinya ya. Seperti yang dicontohkan login, misalkan pakai email ya, emailnya harus yang valid, harus ada app-nya dan lain sebagainya. Kemudian ketika memasukkan password juga misalkan dibatasi hanya 15 karakter atau 15 max length-nya 15. Nah, itu nanti divalidasi. Oke, kemudian yang kelima, nah ini terkait dengan jumlah anggota. Semakin jumlah anggota kalian banyak ya, misalkan dimaksimalkan 5, nanti tampilan layarnya juga akan semakin banyak, tampilan layar minimal. Nah, minimal terdapat 5 tampilan layar, 5 dikali N. N ini adalah jumlah anggota. Jumlah anggotanya ada 5, berarti tampilan halamannya minimal ada 25 halaman. Nanti saya beri contoh di sini ya. Kalau misalkan anggota kalian hanya 2 orang, berarti minimalnya cukup 10 halaman saja. Ya. Seperti apa Pak contohnya untuk halaman yang dihitung? Ya, di sini misalkan saya contohkan resep, misalkan resep kuliner Nusantara, misalkan ada 10 resep. Saya punya 10 resep. Di sini ada resep membuat rendang, ada resep membuat nasi uduk, misalkan ada resep membuat nasi kuning. Nah, ini ada 10 resep dengan tampilan yang berbeda. Biasanya ada gambar, misal ada gambar nasi kuning, kemudian resepnya seperti apa. Kemudian misalkan tadi nasi uduk, resepnya seperti apa. Kemudian ada rendang, ada gambarnya rendang, kemudian resepnya seperti apa. Misalkan ada 10 resep saja, contoh ya ini. Nah, ini sudah ada 10 halaman. Sudah ada 10 halaman. Ini saya contohkan yang kelompoknya 5 ya, misalkan yang kelompoknya 5. Ini sudah ada misalkan contohnya resep tadi ada 10 halaman. Kemudian Pak, yang form yang di poin 3 ini dihitung nggak? Saya hitung sebagai jumlah halaman ya. Jadi misalkan tadi saya membuat halaman login, register, forgot password, misalkan komentar aplikasi, form penjualan, form checkout. Misalkan di sini saya buat 8 form. Nah, nanti 8 form ini akan masuk dalam hitungan minimal halaman. Nah, ini ya saya tambahkan 8 form. 10 tampilan resep yang berbeda, tentunya gambar dan resepnya harus berbeda ya. Ini 10 plus 8. Kemudian Pak, kalau splash screen dihitung halaman enggak? Splash screen itu tidak dihitung halaman ya, karena ada penilaiannya sendiri di sini. Ya, walaupun yang ini form juga ada penilaiannya sendiri, tapi akan tetap saya hitung sebagai jumlah halaman. Kecuali yang splash screen ya, splash screen ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung masuk poin 4 ini. Kemudian mungkin kalian biasanya membuat recycler view. Di situ dibuat menu ya, ada menu misalkan, tapi menunya harus berbeda. Misalkan ada 3 menu, misalkan mencantum recycler view, kemudian ada cut view, ada list view. Misalkan kalian tadi membuat resep Nusantara, terus kalian kelompokkan lagi, misalkan menjadi ini khas Padang, misalkan makanan khas Padang, ini makanan khas Semarang, misalkan ini makanan khas Jakarta. Nah, itu bisa menjadi 3 recycler view atau cut view atau list view. Nah, itu nanti akan menjadi halaman yang berbeda. Ya, 3. Kalau dari 3 list ini atau 3 recycler view, kalian isi di dalamnya ada resep masing-masing, itu tentunya akan jadi tambah banyak lagi ya halamannya. Ini saya contohkan yang umumnya dulu ya. Misalkan 3 menu recycler view. Kemudian kalian karena ini berkelompok ya, menambahkan 1 halaman untuk about application, misalkan khusus activity-nya di situ dibuat untuk menampilkan about ya. Aplikasi ini dibuat oleh kelompok ini, nanti di situ menampilkan foto 4 orang atau 5 orang anggota.
Nah, ini jadi satu halaman about ya. Ini plus 1. Kemudian misalkan 5 anggota ini dari satu halaman about application ini kalian bisa klik misalkan dari fotonya, misalkan di sini Mbak Cika, misalkan nanti diklik fotonya kemudian muncul detailnya, misalkan fotonya ada, lalu nama lengkapnya siapa, NIM-nya berapa, alamatnya mana. Nah, itu nanti ada misalkan 5 detail anggota, padahal ini dari halaman about ini. Ini kalau kita hitung sudah ada 10 tambah 8, 18, tambah 3, 21, 22, kemudian tambah 5, 27. Itu sudah memenuhi syarat minimal ya. Syarat minimal halaman, jumlah halamannya. Kalau anggotanya 5 ya berarti minimal 25, nanti sudah memenuhi syarat yang nomor ini. Nah, ini karena kelompok ya mungkin lebih banyak. Nanti dibagi ya. Jangan sampai anggotanya ada yang pasif ya. Kalau misalkan ada yang pasif, Pak, si A ini nggak mau ikut kerjasama, nanti tolong diprogreskan ke saya ya, biar saya yang menegur. Nanti kalau kalian yang menegur malah jadi masalah gitu ya. Nanti saya ingatkan saja gitu ya. Oke, pokoknya kalau ada sesuatu kendala yang terkait dengan project bisa diskusi dengan saya. Oke, ini sudah berjalan 21 orang. Masih banyak ya, ini mahasiswanya ada 80-an kalau kurang lebih. Berarti nanti postingannya masih menunggu, baru 20 orang, berarti baru sekitar 20/80 ya, 2/8. Oke, saya lanjutkan, kemudian silakan nanti berkreasi, bisa menambahkan lebih dari satu, menambahkan gambar, audio, ataupun video. Karena kemarin dari hasil UTS itu ternyata ada yang bisa mengembed video ke dalam aplikasi, yaitu juga salah satu kreativitas ya. Jadi walaupun tidak saya ajarkan, tapi bisa istilahnya mencari referensi sendiri ya, karena untuk mata kuliah ini kan mata kuliah yang dinamis ya, kalian ada update apa malah lebih baik gitu ya. Jadi belajar itu tidak cukup dengan hanya apa yang disampaikan di kampus, tapi kalian bisa belajar mandiri ya, karena sekarang sistemnya kampus merdeka ya. Mungkin ada yang nanti mau ikut program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ ada program kampus mengajar, kemudian ada program bangkit dan lain sebagainya. Nanti salah satu pilihannya itu di bangkit itu ada ini Android developer gitu. Nanti bisa put kalau misalkan kalian punya modal yang bagus. Itu nanti hasilnya bisa dikonversi ke SKS ya. Jadi kalian satu semester itu fokus di program misalkan di Bangkit, nanti bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah yang sesuai. Oke, mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya. Oke, Pak, untuk syaratnya apa cuma 4 itu ya? Tentu tidak ya. Ada beberapa lagi karena kita belajar database baik lokal, nanti untuk cloud-nya ada di pertemuan selanjutnya ya mengenai Firebase. Nanti sebelum saya lanjutkan, saya beri kesempatan mungkin ada yang mau bertanya mengenai kriteria ini, ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Cek, ini masih ada orangnya nggak? Belum, Pak. Oh iya, saya kira saya ngobrol sendiri ya. Masih ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ini mungkin untuk kriterianya bisa kalian foto atau di foto atau di screenshot ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, poin-poinnya, poin misalkan splash screen itu berapa poin ya? Nanti akan saya sampaikan. Ya. Pak, izin bertanya. Silakan.
Misalkan nih Pak, yang recycle view itu misalkan yang bisa diklik-klik itu dihitung tampilan atau tidak Pak? Dihitung. Oh gitu. Nah ini kan seperti tadi saya jelaskan, misalkan kamu punya 3 menu recycle view ya, misalkan masakan Padang, masakan Semarang, misal ini resep ya, kemudian masakan Jakarta, misal. Kemudian di dalamnya itu ada misal masakan Padang, cara membuat apa ya Padang itu tadi rendang, rendang atau apa ya? Masakan Padang ya, nasi Padang misalkan nanti diklik resepnya, tentunya ketika diklik itu ada detail gambar nasi Padangnya, kemudian ada resep cara membuat nasi Padang itu dihitung. Tapi tentunya dengan tampilan yang berbeda ya, gambarnya beda, kemudian menunya juga beda. Oh baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, itu ya pahamnya. Jadi bisa membuat itu lebih banyak sebenarnya. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan ke kriteria project selanjutnya. Oke, kriteria project selanjutnya ya ini terkait dengan database. Proyek yang dikerjakan setidaknya harus memenuhi kriteria berikut. Nanti kalian boleh menggunakan SQLite ya, jadi menyimpan data di data secara lokal, ataupun bisa menggunakan Firebase ya. Kalau dari beberapa project sebelumnya banyak yang menggunakan Firebase, Pak, kan belum diajarkan ya. Sabar ya. Nanti akan ada praktikumnya sendiri, praktikum mengenai Firebase ya di pertemuan selanjutnya, Firebase. Kemudian ada juga terkait dengan LBS, Location Based Service, ini juga ada di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti setiap data yang disimpan, misalkan menyimpan, misal ini saya ganti kasus ya, misal contoh yang lain, misalkan aplikasi peminjaman buku. Nah, di situ nanti mungkin ada data anggota, data buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk data anggota yang disimpan nanti harus menyimpan minimal 5 feet atau 5 contoh datanya. Misalkan data anggota yang pertama ada John, yang kedua ada misalkan ada Agus dan lain sebagainya. Nanti disimpan 5 orang ya mengenai data tersebut, data anggota. Misalkan 5 buku juga, buku fisika, buku kimia, buku komputer dan lain sebagainya. Itu harus ada minimal 5 field. Oke, bisa juga kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bisa nggak kalau di combine antara yang lokal dengan Firebase ya? Tentu bisa banget ya. Silakan di combine antara lokal maupun yang cloud pakai Firebase. Kemudian ini juga terkait tadi ya, menampilkan data dalam researcher view dan card view dan list view ya. Ini yang bisa diklik tadi. Ini poinnya belum ada ya. Nah ini saya kira sudah ada contohnya juga, researcher view, card view. Jadi bisa diklik nantinya. Ini akan menambah jumlah halaman ya. Lalu yang terakhir ini bonus, kenapa saya berikan bonus? Karena banyak juga yang biasanya tidak menambahkan location. Ya. Misalkan kalau kalian membuat aplikasi tadi perpustakaan ya, misalkan aplikasi perpustakaan, nah kalian tambahkan perpustakaannya misalnya perpustakaan Udinus ya, kalian berarti klik lokasinya ada di Udinus. Oke, LBS ini nanti terkait dengan location based service ya, jadi ada tutorialnya sendiri nanti bagaimana membuat satu titik lokasi ya, kurang lebihnya kalian seperti mungkin sudah familiar dengan Google Maps, nanti kurang lebih seperti itu. Oke, itu kriteria projectnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ini yang posting sudah 26. Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu?
Pak izin tanya lagi. Ya, Itu kan di yang poin G itu menampilkan data dalam recycle view dan card view dan list view. Itu harus ditampilkan semua atau bisa bebas atau bisa memilih, Pak? kalau misalkan bisa menampilkan semua, tampilkan semua. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nilainya akan lebih baik. Misal saya memberi poin di sini 15 poin misal ya, ini tadi contoh saja. Nah, nanti jika Masnya hanya menampilkan recycler view, hanya akan dapat 5 poin. Nah, misalkan menampilkan recycler view dan card view, nanti akan dapat 10 poin. Kalau misalkan lengkap dengan list view-nya, nanti akan dapat 15 poin. Itu untuk penjelasannya. Ini tadi contoh aja. Tapi belum saya kasih poin ya. Poinnya seperti apa? Nah, terkait kriteria project ya. Ini kriteria project ya. Kriteria projectnya. Terkait kriteria project tadi, poin-poinnya. Jadi pemberian poin. Misalkan tadi LBS-nya berapa poin, kemudian recycler view-nya berapa poin. Nanti akan saya sampaikan pada saat pertemuan 14, termasuk nanti saya akan bertanya per kelompok mengenai progresnya. Progresnya sudah sampai mana? Masih buat kelompok aja atau sudah misalkan membuat splash screen-nya saja, misalkan ya ini. Nanti pertemuan 14 ada progresnya. Itu yang pertama, jadi poin-poinnya akan saya sampaikan di pertemuan 14 plus progres projectnya sudah sampai mana. Lalu yang kedua, nilai UAS ini, jadi nanti UAS ini saya akan mengkombinasikan antara nilai pemenuhan kriteria project plus presentasinya. Presentasinya tentunya dilakukan per kelompok. Ya, kalian bisa cari kelompok kalau yang belum dapat lewat grup. Nah, ini ada yang sudah mulai ini ya. Ada yang mau join ya, ini masih kurang 1. Langsung ini aja ya. Kalau ada yang menawarkan join, silakan langsung dijapri. Ya, cepet-cepetan gitu ya. Oke, kemudian presentasinya seperti apa yang dinilai, kurang lebihnya nanti kejelasan menjelaskan projectnya ya. Jadi tolong dijelaskan sebaik-baiknya. Lalu hasil runningnya sesuai kriteria. Tolong nanti lebih banyak menjelaskan hasil aplikasinya saja. Jangan terlalu banyak menjelaskan coding projectnya. Ya, boleh dijelaskan codingnya, tapi hanya intinya saja, tidak perlu terlalu panjang ya. Karena ini kelompok biasanya yang menjelaskan juga banyak. Dan tolong juga untuk presentasi ini tolong dibagi ya. Jadi pastikan setiap anggota ini harus presentasi. Jangan sampai misalkan yang presentasi hanya 1 orang karena ada nilai presentasi. Nanti penilaiannya ada pemenuhan kriteria project ini berdasarkan nilai kelompok ya. Jadi nilainya pasti sama, tapi kalau untuk presentasi nanti ada sedikit perbedaan. Jadi tolong semuanya harus presentasi setiap anggotanya. Pak, misalkan Pak yang si A ini nggak mau presentasi, ya sudah dibiarkan saja. Pak, misalkan si A ini tidak bisa presentasi karena ada sesuatu hal ya, itu nanti boleh konfirmasi ke saya. Pokoknya setiap ada kendala atau masalah terkait dengan kelompoknya bisa konfirmasi ya. Oke, kemudian tentunya kalau presentasi wajib bersuara. Saya kira kalau dari tugas harian, tugas mingguan juga sudah banyak yang bersuara yang menjelaskan apa sih yang dipresentasikan gitu. Menampilkan wajah juga banyak ya, sudah banyak yang menampilkan wajah, jadi tidak malu-malu lagi. Kalau misalkan malu presentasi ini bisa pakai masker lah, ditutup ya kalau misalkan malu. Nah, untuk awal ini nanti silakan untuk penamaan projectnya kalian bisa menyesuaikan ya. Walaupun misalkan hasil dari Pak ini kan hasil dari
UTS ya, silakan nanti di rename saja namanya projectnya. Penamaan projectnya nanti disesuaikan dengan kode kelasnya, misalkan UAS 4509 atau 4510, kemudian underscore 5 digit name, 5 digit name lagi, jadi 5 digit name anggotanya. Ada 5 orang ya, 5 orang tulis. Sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Oke, untuk ringkasannya, jadi ringkasan dari apa yang saya sampaikan, yang pertama UAS ini berupa proyek kelompok. Untuk kelompoknya masih saya tunggu progresnya di grup. Nanti bagi yang memilih sendiri, berarti silahkan tentukan kelompoknya sendiri. Bagi NIM yang voting dibagi, nanti saya akan bagi. Ya, misalkan yang minta dibagi ada 10 orang, nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Itu ya. Jadi ya bagi yang bingung, Pak, saya nggak punya teman. Ya berarti pilih dibagi saja. Nanti kan kalau dibagi sudah jelas kelompoknya. Saya yang akan membagi nanti. Oke, kemudian waktu pengerjaan project tadi sudah disampaikan. Untuk deadline sementaranya ada 12 Januari 2022. Bisa jadi deadline sementara ataupun deadline akhir karena menyesuaikan dengan kalender akademik kapan ujian akhirnya. Kalau ujian akhirnya tetap dimulai 10 Januari, berarti deadline-nya untuk project ini kalian adalah 12 Januari. Tapi kalau misalkan mundur, misalkan di minggu selanjutnya ya berarti nanti mundur juga. Jadi dilihat kapan mulai UASnya. Kemudian proyeknya nanti didemokan ya. Tadi ada presentasinya dalam bentuk video minimal 5 menit. Saya kira kalau 5 menit bisa. Kalau lebih misalkan Pak saya presentasinya kelompok saya 2 jam. Ya boleh banget gitu ya. Silakan. Ya, tapi saya kira nggak ada lah yang sampai 2 jam. Paling maksimal 1 jam gitu ya. Itu pun kalau banyak banget yang dijelaskan. Kemudian setiap anggota kelompok nanti wajib presentasi, boleh menggunakan Google Meet ataupun Zoom yang ada yang bisa direkam ya. Mungkin kalau saran saya sih pakai Google Meet saja ya, karena kenapa? Gunakan yang mode sinkronus seperti ini. Siapa tahu mungkin anggotanya yang satu ada di Jakarta, satu ada di Semarang, satu ada di Kalimantan, mungkin satu ada yang di Aceh, ada yang di Riau misalkan. Misalkan itu bisa pakai Google Meet saja. Lalu gunakan akun email Udinus ya, akun email mahasiswa. Kenapa? Karena akun email mahasiswa itu bisa dibuat untuk merekam Google Meet-nya. Kalau kalian pakai akun Gmail biasa, biasanya tidak bisa untuk merekam. Nah, ini ada chat. Ya, pertanyaan, apakah versi Android Studio nanti kemudian sama semua versinya atau harus bebas? Maksudnya bagaimana Mas Arya? Nanti kan kalau tiap mahasiswa kan Android Studio-nya pasti beda-beda Pak versinya. Nah itu berpengaruh nggak Pak sama projectnya? Ya enggak sih, enggak masalah. Jadi kamu buat sendiri-sendiri ininya, projectnya? Iya sih Pak. Nanti Buat file sendiri-sendiri apa enggak repot? berarti nanti sistemnya sharing gitu Pak? Apa gimana? Di sharing aja, jadi satu file dulu, di create dulu, nanti ketika ada tambahan, misalkan dari si A, kamu nanti ada satu orang yang menjadi penanggung jawab ya, atau jadi ketua, misalkan ada masukan, ada desain, ini ada result review, nanti si penanggung jawab ini yang mengimplementasikan ke Android Studio-nya. Jadi dibuat kerja yang bersama gitu. Ya, Jadi baik, kalau Pak. bisa justru malah repot gabunginnya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, saya lanjutkan lagi. Ini masih muncul nggak PPT saya? Masih, Pak. Sih ya. Oke, selanjutnya. Oh iya. Itu tadi penjelasan mengenai project UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke penjelasan praktikum 11? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Saya tadi udah ada kelompok, tapi ini beda kelas itu gimana ya, Pak? Udah ada teman tapi beda kelas. Beda kelas ya. Itu jadi opsi terakhir ya. Kalau bisa yang satu kelas dulu gimana? Oh, ya, ya udah, Pak. Beda kelas semua. Makasih, Pak. Bagaimana? Mas Dandi pilih sendiri atau dibagi tadi? Saya milih sendiri sih, Pak. Oh, pilih sendiri. Kalau bisa yang satu kelas dulu ya. Tapi kalau Ya udah, misalkan ya. sampai akhir itu enggak sampai misalkan minggu depan Pak, saya kesulitan kelompoknya karena beda kelas ya. Nanti bilang saja konfirmasi ke saya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai proyek UAS-nya? Belum ada ya. Oke, saya lanjutkan ke pertemuan hari ini mengenai pertemuan 11 ya. Hari ini Minggu 11 ini Kamis 16 Desember ada pertemuan 11 ini mengenai praktikum SQLite masih terkait dengan room arsitektur. Di sini nanti dikenalkan komponen arsitektur ya, pengetahuan yang dimiliki saya kira masih sama dengan yang kemarin, membuat project, ada activity dan intent dan dasar basis data, lalu ada room persistent, lanjutan dari yang kemarin ya. Materi pembelajarannya nanti bisa menggunakan room, menampilkan data di SQLite ke Recycler View, lalu menggunakan arsitektur komponen ya. Ini ada link Google Meet, saya kira sudah ada semua, sudah hadir. Kemudian absen sudah saya buka dari hari ini jam 7 sampai 5 hari ke depan. Sudah ada yang absen juga ya, ini 12 orang. Kemudian ada materi juga nanti bisa di-download. Ini untuk materi pengantar. Mungkin ada pertanyaan Pak yang sebelumnya belum di-upload ya, nanti akan saya susulkan upload ya. Ini materinya sudah saya jelaskan juga sebenarnya di video, sudah saya ada penjelasannya. Kemudian ada praktikumnya juga, nanti mohon ini untuk tugas mingguan ya. Perlu diingat lagi bahwa tugas mingguan itu poinnya lebih besar daripada UTS atau UAS, tapi kalau digabung ya sama. Jadi tugas mingguan itu totalnya adalah 45% ya. Jadi kalau sesuai dengan kontrak kuliah di awal, 45% untuk tugas mingguan, kemudian itu totalnya ada absen 5% ya, absen juga berpengaruh, nanti 5%. Kemudian UTS itu 25%, lalu UAS itu 25%. Ya mohon nanti dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya itu dari kontrak kuliah ya. 25 UTS, 25 UAS, kemudian tugas mingguan itu 45, lalu ada absen 5%. Itu kombinasi penilaiannya kalau tidak salah. Nanti bisa diingatkan kalau saya salah ya. Lalu nanti hasilnya bisa kalian upload ya. Beberapa untuk kelas ini memang sedang progres, saya koreksi satu persatu, nanti bisa dicek feedbacknya seperti apa. Kalau misalkan kalian merasa benar tapi saya komentarnya kurang pas, kalian bisa komplain ya.
bisa WA ke saya, Japri. Beberapa tugas sedang saya koreksi. Ya karena kelas ini kemarin saya fokus di 4 kelas yang lain, saya koreksi dulu sampai selesai, baru nanti saya pindah ke kelas yang lain. Jadi untuk minggu ini saya sedang progres koreksi kelas 2 kelas ini, kelas kalian ini ya. Nanti sambil jalan saya koreksi. Saya bagi juga dengan kelas-kelas yang lain. Oke, sampai sini mungkin kita ke sesi diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan atau mau diskusi tentang apa? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Atau sudah cukup? Kalau cukup, kita foto bersama dulu. Dari tadi yang nyala Mas Nathaniel saja ya, yang lain tidak menyala videonya. Silakan dinyalakan, kita akan foto bersama. Nanti akan saya tambahkan video nyala +2, hadir, tidak menyala +1, yang tidak hadir tidak dapat nilai tambah. Ya. Saya tunggu 1 menit sampai 8:08. Silakan dinyalakan dulu videonya. Yuk, yang belum nyala, Mas Arik, Mas Ilham, Mas Nova, Mas Habib, Mas Bima. Ini kok gelap banget Mas Bima. Ini Mas Andro sama Mbak Diva satu pesawat ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya, sama ini ya. Mikronya sama ya. Oke, ini sudah 8. Saya foto dulu ya. Silakan menghadap ke kamera masing-masing. Tolong jangan banyak gerak biar nggak blur. Ya, oke. Saya hitung 1, 2, 3. Saya cek dulu ya hasilnya. Oke, sebentar. Oke, sudah bagus hasilnya. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti hari ini silakan absen plus kerjakan praktikumnya dan mulai menyicil ini kelompoknya. Ini mohon segera posting yang belum. Baru 39 ya, padahal mahasiswanya ada banyak. Ini ada 80. Ini yang hadir 44. Ya, setengahnya ada, lumayan. Oke, karena kelas pagi juga mungkin jam 7 belum pada bangun. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.